kamera udah mulai. Oh iya. Halo, jumpa lagi dengan saya Bidan Ika Novita dalam acara Mau Nanya Apa Bun. Banyak sekali DM yang masuk, WhatsApp ataupun SMS tentang berbagai pertanyaan ya, tentang MPASI, tentang nifas, tentang ibu menyusui. Tapi kali ini saya pilih topik tentang ibu hamil. Pengetahuan untuk ibu hamil ini sangat penting sekali bagi ibu yang baru pertama kali mengalami kehamilan. Saat pertama kali tahu ada garis 2 dari hasil tes pack, kemudian apa yang harus dilakukan? Pasti kalau ibu yang baru atau ibu muda ini masih bingung ya, step selanjutnya apa yang harus dilakukan. Kalau untuk ibu yang sudah berpengalaman atau kehamilan kedua dan selanjutnya ini sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman dan juga pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan saat tahu garis 2. Jika dari hasil tes pack kamu menunjukkan garis 2, maka yang perlu kamu lakukan pertama kali adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan telah memberikan atau mengamanahkan kalian sesosok janin mungil di dalam rahim kamu. Dan yang kamu harus lakukan adalah ingat-ingat hari pertama haid terakhir kamu atau HPHT. Jadi yang diingat adalah hari pertama haid. Misal nih, kamu September seharusnya udah haid tanggal 10, tapi sampai tanggal 17 kamu belum haid. Nah, yang dihitung di sini bukan Septembernya ya, tapi Agustusnya. Bulan Agustus kamu hari pertama haid terakhirnya tanggal berapa? Bingung ya? Oke, aku jelasin santuy. Jadi yang namanya HPHT itu adalah hari pertama haid terakhir. Misal nih, kamu rutin menstruasinya tiap bulan tanggal 10. Kemudian kalau haid kan kurang lebih 7 hari ya. Hari ke-17 kamu selesai. Nah, kalau kamu telat pada bulan September, maka yang perlu kamu ingat adalah pada bulan sebelumnya, yakni Agustus. Agustus kamu mulai haid kapan? Misal haidnya rutin tanggal 10, berarti 10 Agustus. Tanggal 10 Agustus inilah yang namanya HPHT, bukan tanggal 17-nya ya. Karena hari pertama haid terakhirnya adalah tanggal 10 Agustus. Kenapa perlu diingat? Karena nanti waktu periksa di bidan terutama ya, itu ditanyakan hari pertama haid terakhirnya kapan. Maupun di dokter juga sama. Bagaimana jika kamu lupa hari pertama haid terakhirnya atau kamu haidnya nggak teratur? Yang saya sarankan adalah lanjut ke USG, karena dari USG sudah bisa diketahui apakah kamu hamil atau tidak. Biasanya kalau di USG, kalau kamu benar-benar hamil, itu akan terlihat kantong kehamilan. Pada usia kandungan yang masih kecil, sekitar 4 minggu sampai 5 minggu atau masih awal ya, itu masih belum kelihatan janinnya. Biasanya dokter itu menyarankan untuk USG ulang pada minggu ke-12. Kenapa HPHT ini sangat penting sekali untuk diingat? Selain itu, HPHT ini juga penting karena akan menentukan taksiran persalinan. Kalau kamu salah menentukan HPHT, maka taksiran persalinannya juga akan tidak valid atau tidak sesuai. Nanti kalau tidak sesuai umur kehamilannya, maka untuk persiapan persalinannya juga kita mungkin kesulitan ya. Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah periksa ke bidan atau dokter. Dokter di sini adalah dokter SPOG ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan dari sudut pandang periksa ke bidan aja, karena sesuai dengan profesi saya. Jadi periksa ke bidan itu minimal 4 kali dalam satu kehamilan, atau dalam 9 bulan ini periksa itu minimal 4 kali. 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Tapi untuk periksa kehamilan ini tiap bulan lebih bagus. Kenapa? Karena
kamu bisa mengetahui kondisi janin dan mendeteksi patologis atau kelainan-kelainan pada janin lebih awal ya. Kalau periksa tiap bulan juga ada untungnya karena kita bisa tahu kesejahteraan janin di dalam rahim kita. Selain itu, seandainya nih, tapi jangan sampai terjadi ya. Seandainya ada kelainan pada janin bisa dideteksi lebih awal dan kita bisa melakukan tindak lanjut untuk menangani permasalahan tersebut. Lakukan periksa USG minimal 2 kali ya dalam satu kehamilan itu. Minimal 2 kali ini waktu usia kandungan 12 minggu. Ini waktu yang paling tepat untuk USG karena pada usia kandungan 12 minggu itu ketepatan atau sensitivitas untuk taksiran persalinannya itu lebih akurat gitu. Dan pada usia trimester ketiga, tujuan dilakukan USG pada trimester 3 ini adalah selain mengetahui posisi janin apakah sudah masuk panggul, selain itu juga bisa mengetahui apakah plasenta atau ari ini mengalami pengapuran atau kondisinya baik. Bagaimana jika USG-nya tiap bulan? Apakah boleh? Boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa. Ya, tapi saran saya minimal 2 kali udah cukup lah, atau 1 kali waktu awal-awal atau akhir-akhir kehamilan. Tapi paling ideal tuh 2 kali selama 1 kehamilan. Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah lakukan ANC terpadu di puskesmas. Biasanya kalau periksa di puskesmas atau di bidan itu biasa dianjurkan untuk melakukan ANC terpadu. Bagi kamu yang masih asing dengan istilah ANC terpadu, oke, saya jelaskan. ANC terpadu ini adalah program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah ya oleh Kementerian Kesehatan ya. Setiap ibu hamil wajib melakukan ANC terpadu. ANC terpadu ini adalah periksa lab lengkap untuk ibu hamil ya pada usia kandungan sedini mungkin. Jadi ketahuan hamil langsung ANC terpadu lebih bagus karena bisa mendeteksi kelainan pada ibu hamil, terutama hasil lab darahnya. Lab darah di sini yang harus dilabkan adalah yang pertama HIV, yang kedua HBsAg, ini mengetahui hepatitis. Kemudian sifilis atau penyakit kelamin. Terus albumin reduksi. Albumin di sini adalah kandungan protein apakah ada dalam urinnya si ibu hamil. Untuk reduksi mengetahui apakah dalam urinnya itu terkandung gula darah. Dan kemudian GDA. Lab GDA ini diambil dari sediaan darah ibu hamil ya. GDA di sini menentukan apakah ibu hamil itu menderita diabetes atau tidak. Kemudian golongan darah. Golongan darah di sini juga berfungsi sangat penting sekali karena barangkali sewaktu ibu hamil ini persalinan dan terjadi perdarahan, maka perlu dilakukan transfusi. Nah, tujuannya di sini golongan darah harus diketahui lebih dini adalah untuk agar tahu ketika terjadi kondisi kegawat daruratan, kamu sudah tahu golongan darah kamu. Dan saat ANC terpadu, kamu juga diperiksa jantung dan paru-paru oleh dokter. Jika terjadi atau menunjukkan kelainan, maka dokter akan merujuk ke rumah sakit agar tahu lebih lanjut. Kemudian ANC terpadu ini dilakukan 2 kali dalam 1 kehamilan. Yang pertama pada awal ketika sedini mungkin setelah diketahui hamil, dan yang kedua dilakukan pada waktu trimester 3. Selanjutnya adalah pada usia kandungan 20 minggu, kamu harus mendapatkan suntik TT atau tetanus toksoid. Ini bertujuan sebagai pencegahan jika ada bakteri tetanus yang masuk ke tubuh kita, kita sudah punya antibodi yang bisa melawan si bakteri tersebut. Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah senam hamil. Tentu saja ini sangat penting ya untuk ibu hamil karena selain menjaga kesehatan dan kebugaran ibu hamil juga bisa meningkatkan kesehatan atau aliran-aliran darah oksigen ke janin tuh lancar. Tapi kamu harus tahu karena
setiap trimester itu ada gerakannya masing-masing dan ada gerakan yang tidak diperbolehkan. Sudah banyak ya contoh-contoh gerakan senam hamil di YouTube yang bisa kamu lihat. Dan jangan lupa selalu konsultasikan selalu dengan nakes atau bidan atau dokter spesialis yang meriksa kamu setiap bulan. Apakah gerakan senam hamil itu cocok untuk usia kehamilan kamu? Dan jangan lupa untuk melakukan perawatan payudara karena ini sangat penting sekali ya untuk mensupport stage selanjutnya, yakni menyusui. Jika payudara itu dirawat dengan baik, maka proses menyusui akan berjalan lancar. Untuk teknik perawatan payudara, kamu bisa konsultasikan dengan bidan. Nah, itu dia tips-tips yang harus kamu lakukan setelah tahu garis 2. Udah gak bingung kan? Saya harap info tadi bisa membantu kamu yang baru saja mengalami yang namanya kehamilan. Untuk yang masih berjuang untuk garis 2, saya doakan semoga Tuhan segera memberikan amanah kepada kalian. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel YouTube Bidan Ika Novita agar semua dapat merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.